Heeh. Terus kalau kan kalau kesugesti kan Bisa. ya makin pas gitu loh. Nah, sudah tak rekam. Selamat malam dengan Mbak siapa ini? Malam, saya Mbak Hadis. Oh, Mbak Gadis ya. Ya, Hari ini spesial saya langsung konferensi, telekonferensi. Saya akan menanyakan bagaimana pengalaman di Wuhan ya. ya. Ceritanya bagaimana sampai kok bisa sampai di Wuhan? Boleh diceritakan? Karena keinginan sendiri sih mau mau kuliah di sana. Terus apa ya? Kalau dibilang, aduh Pak. Ngomong aja nggak apa-apa. Nanti kan tak edit. Iya ya. Nah, Sampeyan deleh nang meja ya gak apa-apa HP nih. nggak ada meja, adanya di ruang tamu. Ya nggak apa-apa wis, atur aja. Piye? Gimana Pak? Awal-awal atau gimana? Iya, sampean sampai di Wuhan itu ngapain atau kenapa kok sampai di Wuhan gitu loh. Di Wuhan saya itu kuliah di Hubei University Science Teknologi. Eh, saya nyampe di Cina pada tanggal berapa ya? Akhir tahun 2019 saya sudah berada di Cina. Di Wuhan. Terus Sampean diterima kuliah di sana. ya saya diterima kuliah di sana. Heeh. Terus habis itu awal awal di sana sih nggak ada kendala apa sih, cuma apa ya, suasana di sana itu beda sama kayak Indonesia. Suhunya juga kayak apa, dinginnya tuh sampai ke 14,9 derajat Celcius. Mm-mm. Terus setelah nyampe ya di itu Wuhan ya, kita bicaranya Wuhan ya. Kabupatennya Wuhan apa kecamatannya Wuhan apa jalane Wuhan itu apa ya? Apa ya, kayak provinsi gitu. Oh, kayak Jawa Timur gitu ya. Ya, Sampean tapi provinsi Wuhan gitu ya, distrik apa gimana gitu ya nak nyebutinya. ya. Oke, terus diumumkannya mulai ada corona. Sampean denger waktu di sana itu tanggal berapa? Saya dengar sih awal-awal akhir Desember. Kan pas Desember tanggal 7 sampai 8 itu kan saya pernah ke Wuhannya untuk apa? Lomba badminton itu. Ada kedengaran kayak apa? Itu ada virus tapi belum nyebar gitu. Oh. Tapi aja belum belum sampai serius ini. Terus pas akhir-akhir tanggal 20-an itu mulai apa, dapat kabar kalau itu apa, virusnya semakin banyak yang terkena virus corona itu. Langsung ada yang panik, ada yang nangis, ada yang apa ya, pokoknya sedih lah. Sedih. Apalagi pas tanggal 23 itu Januari. ya, enggak, 23 Januari. Oh. Itu kalau dibilang seluruh apa ya, kayak provinsi Hubei itu, kalau apa itu semuanya di lockdown, yang di Wuhan di lockdown gitu. Oh, langsung di close ya. Iya. Tanggal 23 Januari ya.
Terus sampean piye? Mendengar kayak gitu piye? Sebenarnya saya gimana ya, agak cemas. Heeh. Kadang biasa dibilang biasa aja sih, biasa aja. Tapi ya mau gimana lagi, orang di situ udah nggak bisa kemana-mana. Oh. Jadi akhirnya terus orang tua bagaimana tanggal 23 itu berita baru dari Wuhan ya. Berita terus orang tua pada nanyain mae pada nanyain tanggal berapa? Ya setiap hari dari tanggal itu pas ibu telepon juga. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 21-an itu udah mulai Oh. telepon. Udah mulai telepon tiap hari buat mastiin keadaan saya. Terus sampean baik-baik saja. Ya, Terus menunggu sampai proses ya, ini aku nggak ngerti ya. Kan sampean ngerti apa nggak proses terus dievakuasi, yang beritanya itu kan dievakuasi kan. Dari kejadian itu sampai proses evakuasi itu berapa lama? berapa lama ya? 9 hari, kalau enggak 8 hari itu. Oh, seminggu aja ya dari diumumkannya lockdown itu baru pemerintah Iya. Indonesia sudah langsung bertindak ya. Iya. Oh. Dikirimin juga bantuan logistik dari Bapak Presiden. Wah. Pak Jokowi ya. Apa makanan? Ya, Tempe, tahu? uang. Wah, dikasih uang. Ya, Oh, terus buat belanja, buat persediaan makanan. sediaan makanan. Oh. Terus akhirnya 1 minggu dari tanggal itu, terus jadwal pengevakuasian ya. Iya. Berarti pas denger jadwal dievakuasi sampean biasa seneng apa piye? Seneng banget. Saya bisa dievakuasi. Oh, wis apa Apa terus pokoknya bisa keluar dari keluar dari kekacauan ya, keluar dari endemi virus itu tadi ya. Terus teman-temannya gak ada yang kena, kepapar atau apapun yang terjangkit, enggak, nggak ada ya? tidak ada. Tidak ada. Terus jadi aman-aman aja ya, wong Indonesia terlalu kebal ya. Aman. Tapi di lingkungan situ, di kampus atau di sekitar kampus wes orang banyak yang sudah mulai sakit ya, terjangkit. Kabar-kabarnya sih ada, tapi enggak tahu itu benar apa enggak. Oh, jumlahnya. Jadi artinya di dalam kampus, sampean masih di dalam kampus ya, posisinya steril ya. Ya, steril. Aman ya, berarti gak jadi soal ya. Nah, terus akhirnya sampean dievakuasi ya ke mana? Hang Nadim, apa ke Jakarta, apa ke Natuna? Ke Batam dulu, terus habis itu ke Natuna. Oh. Nah, katanya waktu pemberangkatan dari Wuhan ada temennya yang kena. Berapa? Enggak kena sih Pak, itu cuma kayak apa ya, kan saya itu ditahan, maksudnya ditahan itu karena suhunya, suhu saya kan 37,1 kemarin kan, pas waktu dicek suhunya, pas mau masuk ke mau masuk ke ruangan apa itu Pak ya, mau berangkat itu loh. Imigrasi, custom. Iya, ke imigrasi itu. Terus habis itu ada 3 itu yang suhunya tinggi. Itu cuma suhu tinggi, soalnya kan kalau musim dingin kan biasanya ada batuk, pilek, sama suhu tinggi itu. Biasanya. Gitu ya. Jadi cuman suhunya aja, cuman belum dinyatakan ya kena ya. Nah, pokoknya sehat-sehat kok. Banyak udah mereka lagi ngomong sama media, masa juga bilang Aman. Oh, jadinya seperti itu ya. Iya. Terus akhirnya juga terus pulang ke Natuna, di karantina 14
hari terus dinyatakan tidak ada ya, tidak terjangkit atau negatif ya. Iya, Wes, bahagia ya. bahagia. Aku bertanya, berarti benar-benar kalau daerah situ belum belum terjangkit beneran ya. Jadi artinya masih 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 aman ya. Iya, Oh. Dan orang kampus itu juga nggak ada ya yang kena. nggak ada. Nggak ada ya, aman berarti semuanya. Man, Alhamdulillah berarti. Perasaannya sampean wis iso nyampe nang Indonesia wis lego ya, wis ngelihat ya. ngelihat berita kayak gitu ya. Tapi ya sekarang kalau apa lagi nyemasi ibu, soalnya takut gitu. Oh, jadi Ibu juga, yang sampean sekarang cemas di orang tua, di ibu sampean. ya, Yang di Hongkong malahan ya. Nang Indonesia nggak cemas. Padahal wong-wong wis iya, royokan masker lho. Royokan Indomie wis larang kan? iya. Di sini masker mahal-mahal. Mahal ya. Indomie nggak mahal? Nggak. Terus aku boleh apa minta sampean bisa nggak sampai pesan buat teman-teman bahwa sampean sendiri yang pernah dari Wuhan terus di karantina kayak gitu dan ABCD, kira-kira ada pesan nggak biar tidak terjadi kegaduhan atau sesuatu yang wah kayak ketakutan yang berlebihan, ada nggak sing iso sampean sampai no? Pesan saya sih kalau dapat berita dari kayak WhatsApp, kayak dimanapun itu harus disaring dulu. Terus Oh, kalau mau apa ya, mau bisa disampaikan ke teman-teman mengenai isu corona. itu kalau dapat berita dari media Mm-mm. itu saring dulu. Terus kalau apa yang mau nge-share apapun itu harus di apa dipilih-pilih dulu, ini bener apa enggak gitu, Mm-mm. biar yang di Wuhan atau yang di Indonesia yang habis dievakuasi itu enggak kayak apa, enggak kayak sedih gitu dengernya. Hmm. Gitu ya, yang sampean ngerasakan sendiri, yang dari Wuhan pun sampai sekarang masih sehat walafiat ya, Iya, nggak jadi soal, jadi nggak perlu khawatir ya. iya, Heeh, wis aman ya, negatif ya berarti, nggak kena sampean. Sampean bayang no nggak, kena terus sakit terus bla bla bla, bayangin ke sana nggak ya, woles saja ya. Nek bagus. ah, nek cirine arek Indonesia. Mau kan apa, enggak mau sampai kena. Heeh. Terus kalau kan kalau kesugesti kan Bisa. ya makin pas gitu loh. Nah, benar benar. Berarti kalau kita itu ngerasa malah kena, tersugesti, malah dia datang ya. Iya, Oh, happy aja ya. happy aja. Iya. Terima kasih atas informasinya ya, Mbak. Luar biasa ya yang sudah dari Wuhan pulang di karantina sampai punya videonya ada beberapa kan? Ada beberapa. Nanti boleh minta dikirim ke saya dan saya minta izin ya, ini nanti saya up ke YouTube buat pelajaran teman-teman biar nggak punya ketakutan yang berlebihan. Soalnya sampean kan datang dari sumbernya corona gitu. Sampean ada dari sana gitu. Ternyata nggak kena. Yang berangkat ke sini terjangkit kok panik apa bingung kan yo apa gak pas gitu loh. Terima kasih ya, Mbak Gadis ya. Mbak Gadis ya namanya. Iya, Nama lengkapnya Mbak Gadis siapa? Gadis Nayundasari. Wes, Mbak Gadis Nayundasari. Terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman untuk tidak ketakutan dan tidak panik. Gitu aja dari saya. Terima kasih. Ya tak Masa tak